Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan tentang intangible asset. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Poppy Desyana Zaida dengan NPM akhir 007. Ada Kak Dwiki Ibnu dengan NPM akhir 361. Ada Nabila Salsa Paramita dengan NPM akhir 026, Nova Faradila dengan NPM akhir 094, Erina Sintia Mitampu Bolon dengan NPM akhir 035, Farah Nadila dengan NPM akhir 308, Anissa Citra dengan NPM 311. Jadi yang pertama ada intangible asset. Intangible asset itu adalah aset yang tidak berbentuk atau tidak bisa kita lihat secara fisik, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita pegang, namun memiliki nilai ekonomis. Nah, dan intangible asset juga memiliki nilai manfaat yang sangat baik untuk masa depan perusahaan. Contohnya itu seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, goodwill, franchise, software, dan lisensi. Nah, biasanya intangible asset ini digunakan untuk jangka panjang untuk mendukung operasional suatu perusahaan. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari intangible asset. Yang pertama itu ada tidak memiliki bentuk fisik. Nah, yang seperti tadi udah dijelaskan, intangible asset itu tidak memiliki fisik yang bisa kita lihat. Jadi aset ini tuh tidak bisa disentuh, dilihat, seperti gedung atau mobil gitu. Jadi kita nggak bisa lihat intangible asset ini. Contohnya tuh hak cipta lagu. Yang kedua, karakteristiknya itu memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Jadi walaupun tidak berwujud aset, maksudnya aset fisik, aset ini dapat memberikan manfaat atau pendapatan dan keuntungan yang sangat lumayan. Nah, yang ketiga ini karakteristiknya adalah digunakan untuk jangka panjang. Biasanya dipakai lebih dari satu periode akuntansi. Yang keempat, memiliki privilege atau hak hukum. Sebagian besar aset intangibles ini dilindungi sama hukum. Yang kelima, susah ditentukan nilainya. Karena tidak berwujud, penentuan harga sering lebih rumit dibandingkan aset yang berwujud. Selanjutnya kita akan bahas tentang valuation of intangible asset. Nah, apa sih maksudnya tuh valuation of intangible asset itu? Valuation itu kan proses menentukan nilai aset intangible yang dicatat dalam laporan keuangan. Nah, biasanya aset intangible ini dicatat sebesar harga cost atau harga perolehan. Terus apa aja sih komponen dari harga perolehan itu? Yang pertama tuh ada harga beli, pajak, biaya legal, biaya registrasi, dan biaya lain-lain sampai si aset ini bisa digunakan atau siap digunakan gitu. Terus gimana sih cara perolehan aset intangible? Yang pertama tuh ada purchase intangible atau dibeli. Jadi dicatat sebagai sebesar harga beli ditambah biaya terkait. Contohnya nih, suatu perusahaan membeli hak paten harganya 100 juta. Nah, membayar denda hukumnya tuh 10 juta. Jadi totalnya itu adalah 110 juta karena dari harga hak patennya sendiri ditambah sama harga biaya legal. Yang kedua itu ada internally created intangible. Aset dibuat sendiri oleh perusahaan, contohnya research cost. Nah, dibebankan sebagai expense. Development cost dikapitalisasi tergantung standar akuntansi. Yang ketiga ada acquired in exchange, diperoleh melalui pertukaran aset lain. Nilai dicatat berdasarkan fair value aset yang diterima, fair value aset yang diserahkan gitu. Yang keempat itu ada goodwill. Goodwill ini muncul saat perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga lebih tinggi dari nilai wajar aset bersihnya sendiri. Nah, rumusnya itu adalah purchase price dikurangi fair value net asset. Contohnya, harga akuisisi itu 900 juta. Nilai harga aset bersihnya itu 750 juta. Berarti goodwill-nya itu adalah 150 juta. Oke, yang ketiga tuh ada amortization of intangible asset.
Jadi itu tuh adalah amortisasi. Apa sih amortisasi? Amortisasi itu sebenarnya mirip sama depresiasi di aset tetap. Nah, ini tuh proses mengalokasikan biaya aset intangible selama umur manfaatnya. Tuh. Nah, aset yang diamortisasi ini hanya aset intangible dengan umur terbatas. Contohnya paten, copyright, franchise terbatas gitu. Tapi kalau goodwill dan trademark dengan umur terbatas akan diuji impairment secara berkala gitu. Nah, ada rumus amortisasi dengan menggunakan straight line method, yaitu cost dikurang residual value dibagi useful life. Contohnya gini, hak paten itu dibeli 120 juta, umur manfaatnya 10 tahun, nilai residunya 0. Berarti 120 juta dikurangin 0 dibagi 10 sama dengan 12 juta. Nah, jurnal itu gimana sih? Jurnalnya itu amortization expense atas intangible asset atau amortization expense atas accumulated amortization. Nah, di slide kali ini kita akan membahas tentang marketing related intangible assets. Nah, yang dimaksud dari subbab ini adalah aset yang digunakan dalam pemasaran atau promosi dari produk atau jasa. Contohnya misal merek dagang atau trademarks itu nama dagang, terus nama domain internet, dan juga perjanjian non-kompetisi. Terus kalau misalnya kita bahas tentang trademarks itu artinya kata, frasa, atau simbol yang mengidentifikasikan perusahaan atau produk. Contohnya misal ada Pepsi, Cola, Sunny, gitu-gitu. Terus di ketentuan akuntansinya itu ada 3 poin. Yang pertama ada dapat diperbarui tanpa batas, atau dalam arti itu setiap 10 tahun di Amerika Serikat. Yang kedua dianggap memiliki masa manfaat tidak terbatas, dan yang ketiga tidak diamortisasi biayanya. Nah, di sini itu ada muncul dari interaksi dengan pihak luar. Contohnya misal daftar pelanggan, terus kemudian backlog pesanan, dan juga hubungan pelanggan atau kontraktual. Nah, perlakuan akuntansinya itu dianggap sebagai aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas dan harus diamortisasi secara garis lurus selama masa manfaat ekonomisnya. Kemudian yang terakhir, nilai sisa itu diasumsikan 0 kecuali ada bukti kuat nilai jual di akhir masa manfaatnya. Nah, ini saya cantumkan juga tentang ilustrasi amortisasinya. Kasusnya itu ada pembelian daftar pelanggan seharga 6 juta dengan masa manfaat 3 tahun. Nah, jadi ini beban amortisasi per tahunnya itu tinggal bagi sama 3 tahun. Jadi 5.940.000 dibagi 3 sama dengan 1.980.000. Nah, untuk jurnalnya yaitu beban amortisasi di debit, kreditnya daftar pelanggan, atau akumulasi amortisasi pada kredit. Nah, selanjutnya di slide kali ini itu ada artistic related intangible assets. Kalau ini itu adalah hak kepemilikan atas karya seni, sastra, musik, foto, dan materi audiovisual. Nah, di sini juga ada copyright atau hak cipta. Didefinisikan sebagai hak perlindungan atas karya penciptanya. Kayak misal penciptanya itu penulis, pelukis, musisi, dan lain-lain. Nah, masa berlakunya itu sepanjang hidup pencipta ditambah 70 tahun. Jadi itu benar-benar tidak dapat diperbarui. Nah, secara akuntansinya biaya akuisisi itu dikapitalisasi, kemudian diamortisasi selama masa manfaat jika lebih pendek dari umur hukum. Dan yang terakhir, biaya riset dan pengembangan internal langsung dibebankan atau langsung ditulis sebagai expense. Terima kasih. Nah, baik, selanjutnya ada contract related intangible assets atau aset tak berwujud yang terkait dengan kontrak. Aset ini itu muncul karena adanya perjanjian atau hak kontrak antara dua pihak, contohnya seperti waralaba, lisensi, hak siar, izin, konstruksi, dan kontrak jasa. Salah satu contoh paling umum adalah franchise atau waralaba. Dalam sistem ini, pemberi waralaba memberikan hak kepada pihak lain untuk menjual produk menggunakan merek dagang atau menjalankan bisnis dengan sistem tertentu di wilayah tertentu. Contohnya seperti restoran cepat saji atau SPBU terkenal. Pemberi waralaba biasanya melindungi produknya dengan paten, hak cipta, atau merek dagang. Sedangkan penerima waralaba mendapatkan hak penggunaan tersebut melalui perjanjian kontrak.
Selain dari perusahaan, pemerintah juga bisa memberi hak operasional, misalnya izin menggunakan jalan untuk taksi, penggunaan lahan publik untuk listrik atau TV kabel, dan izin siaran radio atau televisi. Hak seperti ini disebut lisensi atau izin. Dalam akuntansi, perusahaan hanya mencatat waralaba atau lisensi sebagai aset tak berwujud jika ada biaya yang jelas untuk memperoleh hak tersebut, misalnya biaya hukum atau pembayaran awal. Kalau umur waralaba atau lisensi terbatas, maka biayanya diamortisasi selama masa manfaatnya. Tetapi jika umurnya tidak terbatas atau permanen, maka tidak diamortisasi dan tetap dicatat sebagai harga perolehannya. Lalu untuk pembayaran tahunan franchise, pencatatannya langsung sebagai beban operasional karena pembayaran tersebut tidak memberikan manfaat jangka panjang di masa depan. Oke, untuk slide selanjutnya, teknologi relate intangible assets atau aset tak berwujud yang terkait teknologi. Sesuai namanya, aset ini berhubungan dengan inovasi dan kemajuan teknologi. Contoh paling mudahnya adalah paten dan rahasia dagang. Kita fokuskan ke patennya dulu. Paten adalah hak eksklusif yang diberi pemerintah ke penemu. Dengan paten ini, cuma dia yang boleh pakai, bahkan produksi dan jual produk atau proses itu selama 20 tahun, tidak boleh ada yang meniru. Perusahaan besar seperti Merck dan Canon itu awalnya besar justru karena punya banyak paten. Paten sendiri itu ada dua jenis. Pertama, paten produk, ini melindungi barang fisiknya, misalnya rumus obat baru. Terus kedua ada paten proses, ini tuh melindungi cara membuat barangnya, misalnya metode khusus untuk membuat chip. Nah, sekarang bagaimana mencatatnya di akuntansi? Misalnya, Samsung beli paten dari penemu seharga 10 miliar. Nah, 10 miliar itu jadi biaya perolehannya dan dicatat sebagai aset. Biaya lain kayak bayar pengacara untuk mengurus patennya juga boleh dimasukkan ke aset, tapi ada yang penting. Semua biaya riset dan pengembangan yang dikeluarin sebelum patennya jadi dan terbukti bisa menghasilkan uang itu tidak boleh jadi aset, harus langsung dicatat sebagai beban. Jadi yang bisa jadi aset itu cuma biaya buat beli atau ngamanin patennya aja. Terus soal amortisasi, ini beda sama franchise tadi. Kalau paten, kita harus membandingkan dua umur. Umur hukum paten itu 20 tahun. Tapi umur manfaatnya atau berapa lama paten itu beneran memberi untung bisa aja lebih pendek. Aturannya kita pilih yang lebih pendek. Kalau patennya secara hukum 20 tahun tapi kita prediksi cuma laku 5 tahun karena keburu ada teknologi baru, ya kita amortisasi selama 5 tahun aja. Kenapa umur manfaat bisa lebih pendek? Karena dunia teknologi cepet banget berubah. Contohnya paten obat, secara hukum 20 tahun, tapi buat uji coba ke hewan, uji ke manusia, sama nunggu izin dari BPOM-nya Amerika itu bisa habis 10 tahun sendiri. Jadi pas obatnya dijual, sisa masa patennya tinggal 10 tahun lagi. Itu jadi umur manfaatnya. Nah, jadi untuk kesimpulannya adalah kalau aset teknologi itu pertama, catat biaya belinya sebagai aset. Terus kedua, amortisasi pakai umur yang lebih pendek antara umur hukum sama umur manfaat. Ketiga, biaya riset sebelum paten jadi itu langsung beban, nggak boleh jadi aset. Selanjutnya, nah sekarang kita lihat contoh nyata kenapa paten itu diperebutkan. Nah, contoh kasus pertama itu Nokia versus Apple versus HTC. Industri smartphone itu medan perang paten. Contohnya Nokia dari Finlandia pernah nuntut Apple dari Amerika gara-garanya fitur geser di layar sentuh sama App Store buat download aplikasi. Apple juga nggak terima, balik nuntut. Apple juga nuntut HTC dari Taiwan karena HTC dianggap melanggar paten Apple, yaitu fitur layar yang bisa deteksi sentuhan lebih dari 1 jari. Ini yang bikin kita bisa zoom in, zoom out pakai 2 jari. Tapi HTC juga gugat balik Apple karena Apple dianggap pakai teknologi HTC yang bisa bikin baterai lebih awet. Contoh kasus kedua itu BlackBerry versus Facebook. Nah, untuk aplikasi BlackBerry dari Kanada pernah nuntut Facebook yang dari Amerika. Alasannya, WhatsApp dan Instagramnya itu dianggap
ngambil fitur-fitur kekayaan intelektual punyanya si BlackBerry. Fitur yang justru paling dibutuhin pengguna ini menunjukkan kenapa BlackBerry bela-belain sampai ke jalur hukum buat lindungin patennya. Contoh jurnalnya dari kasus Hardcopy.co. Nah, sekarang kita lihat contoh pencatatannya. Tanggal 1 Januari 2022 nih, Harcourt itu ngeluarin biaya hukum $180.000 buat dapetin paten. Umur manfaat patennya 10 tahun dan perusahaan pakai metode garis lurus ya. Ini ada tulisannya straight line. Nah, jurnalnya ada dua. Yang pertama, pas bayar biaya hukum tanggal 1 Januari, itu ditulis debit paten 102 paten itu didebit $180.000, terus kas di kredit $180.000. Kedua, waktu akhir tahun 30 Desember 2022 untuk catat amortisasinya, debit beban amortisasi patennya di debit sebesar $18.000. Ini dari 180.000 dibagi 10 tahun ya. Terus kreditnya ke paten atau akumulasi amortisasi paten $18.000. Selanjutnya, nah sekarang kita membahas tentang goodwill. Goodwill adalah nilai lebih yang muncul ketika suatu perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai wajar aset bersih perusahaan tersebut. Sederhananya, goodwill itu merupakan kelebihan harga yang dibayar karena perusahaan yang dibeli memiliki reputasi baik, pelanggan loyal, manajemen yang bagus, atau keuntungan lain yang tidak terlihat secara fisik. Nah, jenis goodwill nih. Goodwill itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada internal goodwill. Internal goodwill itu adalah goodwill yang terbentuk dari perusahaan sendiri. Contohnya, perusahaan memiliki reputasi yang baik, pelanggan setia, pelayanan bagus, atau brand yang terkenal. Walaupun perusahaan menjadi lebih bernilai, internal goodwill tidak boleh dicatat dalam laporan keuangan karena nilainya sulit diukur secara pasti dan bersifat subjektif. Misalnya, sebuah usaha makanan menjadi viral dan memiliki banyak pelanggan loyal. Nilai usaha tersebut meningkat, tetapi karena tidak ada transaksi pembelian perusahaan, goodwill tersebut tidak dapat dicatat. Yang kedua ada purchased goodwill. Nah, ini tuh goodwill yang muncul ketika suatu perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai wajar aset bersihnya. Jenis goodwill ini itu boleh dicatat karena terdapat transaksi yang nyata dan harga pembelian yang jelas. Rumus goodwill juga mudah. Goodwill sama dengan harga pembelian dikurangi nilai wajar aset bersih. Contoh kasus misalnya perusahaan Feng itu membeli perusahaan Tractoring dengan harga $400.000 ya kan. Setelah dilakukan penilaian nilai wajar aset dan liabilitas Tractoring itu ini ada sudah tertera ya, itu aset property plant $205.000 dan sebagainya. Jadi kalau di total asetnya itu $405.000. Terus langkah kedua itu menghitung nilai wajar aset bersih. Nah, itu dari total aset dikurangi liabilitas. Ya, jadi $405.000 dikurangi $55.000 jadi $35.000. Jadi nilai wajar aset bersih $350.000. Terus menghitung goodwill itu harga pembelian perusahaan $400.000 dikurangi $350.000 jadi $50.000. Itu jumlah goodwillnya. Jadi goodwillnya $50.000. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi tentang goodwill write-off. Sebelumnya, apa itu goodwill? Goodwill adalah selisih lebih harga beli perusahaan di atas nilai wajar aset neto yang teridentifikasi. Lalu, kenapa goodwill tidak diamortisasi? Goodwill tidak diamortisasi karena ada beberapa alasan. Yang pertama, goodwill dianggap memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Lalu yang kedua, sulit untuk memprediksi umur ekonomis dan pola amortisasi yang tepat. Lalu yang ketiga, investor menganggap beban amortisasi kurang berguna untuk menilai kinerja keuangan. Lalu yang keempat, komunitas investasi ingin mengetahui jumlah yang diinvestasikan dalam goodwill. Sehingga dalam akuntansi, goodwill hanya disesuaikan nilainya saat terjadi penurunan nilai atau
impairment, bukan diamortisasi secara rutin. Berikutnya, goodwill bargain purchase. Masih dalam topik goodwill, namun kita masuk ke bargain purchase. Bargain purchase adalah kondisi di mana harga beli lebih kecil dari nilai wajar aset neto yang teridentifikasi. Nah, goodwill bargain purchase ini kebalikan dari goodwill biasa. Kondisi ini bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, ketidakseimbangan pasar atau market imperfection, dan yang kedua, first liquidation atau distress sale. Misalnya ketika pemilik perusahaan meninggal secara mendadak sehingga asetnya dijual di bawah nilai wajarnya. Dalam akuntansi, selisih lebih nilai aset neto di atas harga beli ini dicatat sebagai keuntungan atau gain bagi pembelinya. Selanjutnya, impairment dan penyajian aset tak berwujud. Untuk mengetahui apakah suatu aset mengalami penurunan nilai, perlu dilakukan uji penurunan nilai atau impairment test. Caranya cukup sederhana, yaitu jika carrying amount lebih besar dari recoverable amount, maka ada impairment loss. Namun sebaliknya, jika carrying amount lebih kecil atau sama dengan recoverable amount, maka tidak ada impairment loss. Dan perlu diingat bahwa recoverable amount adalah nilai yang paling tinggi antara fair value less cost to sell dan value in use. Untuk fair value less cost to sell, yaitu harga jual dikurangi biaya pelepasan, sedangkan untuk value in use adalah nilai kini dari arus kas masa depan aset tersebut. Selanjutnya, impairment untuk aset tak berwujud yang berumur terbatas. Indikasi adanya impairment pada aset tersebut bisa berasal dari internal seperti penurunan kinerja aset maupun eksternal seperti perubahan regulasi, teknologi, dan kondisi bisnis. Jika terbukti adanya impairment, maka dicatat pada jurnal loss on impairment pada intangible asset. Dan setelah impairment diakui, nilai recoverable amount menjadi nilai tercatat baru dan aset tersebut diamortisasi selama sisa umur manfaat atau masa legalnya, mana yang lebih pendek. Selanjutnya, saya akan membahas tentang reversal of impairment loss atau pemulihan kerugian penurunan nilai. Apa yang terjadi jika peninjauan di tahun mendatang menunjukkan bahwa aset tak berwujud tidak lagi mengalami penurunan nilai karena jumlah yang dapat dipulihkan dari aset tersebut lebih tinggi daripada nilai tercatatnya? Dalam hal ini, kerugian penurunan nilai dapat dibalikkan. Ilustrasinya sudah saya cantumkan. Selanjutnya, saya membahas tentang life intangibles other than goodwill atau penurunan nilai aset tak berwujud berumur tidak terbatas selain goodwill. Jadi, perusahaan menguji aset tak berwujud berumur tak terbatas, termasuk goodwill, untuk penurunan nilai setiap tahun. Uji penurunan nilai untuk aset berumur tak terbatas selain goodwill sama dengan uji penurunan nilai untuk aset tak berwujud berumur terbatas. Artinya, bandingan jumlah yang dapat dipulihkan dari aset tak berwujud dengan nilai tercatat aset tersebut. Jika jumlah yang dapat dipulihkan kurang dari nilai tercatat, perusahaan mengakui penurunan nilai. Selanjutnya adalah impairment of goodwill atau penurunan nilai baik. Waktu pelaksanaan uji penurunan nilai goodwill sama dengan waktu pelaksanaan uji penurunan nilai aset tak berwujud tak terbatas lainnya. Artinya, perusahaan harus menguji goodwill setidaknya setiap tahun. Namun, karena goodwill hanya menghasilkan arus kas jika dikombinasikan dengan aset lain, uji penurunan nilai dilakukan berdasarkan unit penghasil kas terdapat tempat goodwill tersebut dialokasikan. Pada pembahasan di bab 11 bahwa perusahaan mengidentifikasi unit penghasil kas berdasarkan kelompok aset terkecil yang dapat diidentifikasi yang menghasilkan arus kas secara independen dari arus kas dari aset lain. Berdasarkan IFRS, ketika suatu perusahaan mencatat goodwill dalam kombinasi bisnis, perusahaan tersebut harus mengalokasikan goodwill tersebut ke unit penghasil kas yang diharapkan akan memperoleh manfaat dari sinergi dan manfaat lain yang timbul dari kombinasi bisnis tersebut. Selanjutnya, pelaporan intangible assets. Aset tidak berwujud dilaporkan hampir sama dengan aset tetap.
Tetapi akun kontra seperti akumulasi amortisasi biasanya tidak ditampilkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Pada Statement of Financial Position, seluruh aset tidak berwujud disajikan secara terpisah. Jika perusahaan memiliki goodwill, maka goodwill juga harus dilaporkan secara terpisah karena memiliki karakteristik yang berbeda dari aset lainnya. Pada income statement, perusahaan mencatat yang pertama, beban amortisasi, yang kedua, kerugian penurunan nilai, yang ketiga, pemulihan penurunan nilai. Semua komponen tersebut biasanya disajikan pada bagian operasi perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus memberikan pengungkapan dalam notes to financial statement, seperti yang pertama, jenis aset tidak berwujud, yang kedua, beban amortisasi tiap aset, yang ketiga, perubahan nilai aset selama periode berjalan, yang terakhir ada penambahan atau pengurangan aset tidak berwujud. Mengidentifikasi kegiatan Research and Development. Definisinya, R&D atau Research and Development merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk melakukan penelitian serta mengembangkan ide, produk, teknologi, atau metode baru yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan di masa mendatang. Pengertian research activities merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan atau pemahaman ilmiah dan teknis baru. Tahap ini masih berfokus pada pencarian ide, penemuan, dan pengkajian awal sehingga manfaat ekonominya belum dapat dipastikan. Contoh kegiatan research, yang pertama penelitian laboratorium, yang kedua penemuan ilmu atau teknologi baru, yang ketiga pencarian penerapan dari hasil penelitian. Lalu ada pengertian development activities, adalah kegiatan penerapan hasil penelitian ke dalam rancangan atau desain produk, proses, atau sistem baru sebelum digunakan atau diproduksi secara komersial. Contoh kegiatan development, yang utama perancangan produk atau proses baru, yang kedua pembuatan prototipe, yang ketiga pengoperasian pilot project. Aktivitas yang tidak termasuk research and development. Kegiatan rutin perusahaan tidak termasuk aktivitas research and development, meskipun menghasilkan peningkatan atau perbaikan produk. Contohnya yang pertama, perubahan rutin pada produk yang sudah ada. Yang kedua, perbaikan kecil pada proses produksi. Yang ketiga, penyempurnaan kualitas produk secara berkala. Lalu selanjutnya ada akuntansi untuk kegiatan research and development. Jenis biaya research and development dan perlakuannya. Yang pertama di sini ada material, peralatan, dan fasilitas. Jadi biaya bahan, alat, dan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan R&D umumnya langsung dibebankan. Namun jika aset tersebut masih dapat digunakan untuk proyek lain di masa depan, maka aset dapat dikapitalisasi dan disusutkan sesuai masa manfaatnya. Yang kedua ada biaya tenaga kerja. Gaji, upah, dan biaya karyawan yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Lalu yang ketiga ada aset tak berwujud yang dibeli. Aset tidak berwujud yang dibeli seperti paten atau hak cipta untuk kegiatan research and development dicatat berdasarkan nilai wajarnya dan diakui sesuai jenis asetnya. Lalu yang keempat, layanan kontrak. Biaya jasa dari pihak ketiga yang membantu kegiatan penelitian dan pengembangan dicatat sebagai beban ketika jasa digunakan. Lalu yang terakhir, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung dapat dialokasikan ke biaya research and development secara wajar. Namun, biaya administrasi umum hanya dapat dimasukkan jika berhubungan langsung dengan kegiatan research and development. Biaya yang mirip dengan biaya R&D. Beberapa biaya memiliki karakteristik yang mirip dengan biaya penelitian dan pengembangan. Yang pertama ada biaya startup, yang kedua kerugian operasi awal, yang ketiga biaya iklan. Sebagian besar biaya tersebut dibebankan langsung saat terjadi. Startup cost. Biaya startup adalah biaya yang dikeluarkan untuk memulai operasi baru, seperti membuka pabrik baru, mempertahankan produk baru, atau memasuki wilayah bisnis baru. Contohnya termasuk biaya hukum dan administrasi pembentukan perusahaan. Dalam akuntansi, biaya startup harus langsung dibebankan saat terjadi karena manfaat ekonominya di masa depan sulit diukur secara pasti. Contoh biaya startup, biaya perjalanan dan studi kelayakan. Yang kedua, pelatihan karyawan. Yang ketiga, perekrutan dan mengorganisasikan distribusi. Namun aset berwujud seperti tanah, bangunan, dan peralatan tidak boleh langsung dibebankan karena tetap dicatat sebagai aset.